Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Materi yang akan dibahas itu terkait dengan mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Faizatus Sabrina dengan NIM 220677 dari kelas RA10 Manajemen, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen kinerja, menjelaskan permasalahan, tantangan khususnya di sektor aparatur, isu strategis manajemen kinerja. Yuk simak penjelasan lengkapnya agar kalian makin paham tentang manajemen kinerja, khususnya di sektor aparatur. Manajemen kinerja itu adalah proses penting bagi organisasi, baik perusahaan maupun instansi pemerintah. Nah, tujuannya itu adalah memastikan setiap sumber daya, terutama manusia, dapat bekerja secara efektif dan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi. Di era sekarang ini adalah perubahan lingkungan bisnis dan pemerintah sangat cepat, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga persaingan. Hal ini tuh menuntut adanya sistem manajemen kinerja yang adaptif dan strategis. Untuk pengertian manajemen, kinerja, dan manajemen. Apa sih manajemen? Manajemen itu adalah proses mengelola pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Nah, kalau kinerja itu adalah hasil kerja seseorang atau kelompok dalam organisasi yang dinilai berdasarkan standar atau target yang ditetapkan. Nah, kalau manajemen kinerja itu adalah proses komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara atasan dan karyawan. Nah, untuk membangun harapan, menetapkan tujuan, serta memberikan umpan balik demi meningkatkan kinerja secara terus-menerus. Untuk para ahlinya itu manajemen kinerja juga merupakan sarana untuk mencapai hasil terbaik melalui pemahaman dan pengelolaan kinerja dalam kerangka tujuan dan standar yang disepakati bersama. Untuk selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja. Ada 10 prinsip utama dalam manajemen kinerja. Untuk yang pertama yaitu kejujuran. Komunikasi yang jujur antara manajer dan karyawan itu sangat penting. Yang kedua yaitu pelayanan manajer yang harus membantu karyawan jika ada kesulitan. Yang ketiga tanggung jawab. Baik manajer maupun karyawan harus bertanggung jawab atas tugasnya. Keempat, bermain. Suasana kerja yang dibuat menyenangkan agar tidak terasa membebani. Yang kelima, rasa kasihan. Manajemen harus punya empati dan melupakan kesalahan masa lalunya. Untuk yang keenam, perumusan tujuan. Tujuan organisasi harus jelas dan dipahami bersama. Untuk yang ketujuh yaitu konsensus dan kerjasama. Kerjasama lebih diutamakan daripada kontrol atau paksaan. Kedelapan, berkelanjutan. Proses manajemen kinerja harus berlangsung terus-menerus. Kesembilan, komunikasi dua arah. Terjadinya komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Yang kesepuluh yaitu umpan balik. Evaluasi dan pengalaman masa lalu digunakan untuk perbaikan di masa depan. Untuk selanjutnya yaitu ada kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Keberhasilan manajemen kinerja itu terlihat dari tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi. Penilaian kinerja itu bukan hanya untuk evaluasi, tapi juga sebagai alat pengembangan dan motivasi karyawan.
Selanjutnya itu ada tantangan manajemen kinerja di sektor aparatur. Yang pertama yaitu perubahan regulasi. Sering terjadinya perubahan aturan yang mempengaruhi sistem penilaian kinerja. Kedua, keterbatasan sumber daya. Baik sumber daya maupun teknologi sering menjadi kendala. Yang ketiga, budaya kerja. Masih ada budaya kerja yang kurang mendukung inovasi dan kolaborasi. Yang keempat itu transparansi dan akuntabilitas. Itu tantangan dalam menciptakan sistem yang adil dan terbuka. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja itu meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu, mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu, dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Itu meningkatkan dan meningkatkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan, serta memberdayakan karyawan untuk belajar dan berkembang secara mandiri. Untuk selanjutnya, itu ada isu strategi dalam manajemen kinerja. Penyesuaian sistem penilaian kinerja dengan perkembangan teknologi. Nah, perlunya tuh pelatihan dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan. Dan pentingnya sistem penghargaan yang adil dan transparan. Jadi kesimpulannya itu manajemen kinerja sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya itu di sektor aparatur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar, menghadapi tantangan dan manfaat-manfaatnya, organisasi itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Mari kita terapkan manajemen kinerja dengan baik agar organisasi kita semakin maju. Untuk materi yang kedua yaitu kepemimpinan kinerja dan pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Kepemimpinan itu adalah faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kinerja suatu organisasi. Di era yang penuh perubahan, pemimpin tidak hanya mengelola sumber daya, tapi juga harus bisa menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan sekarang itu lebih menekankan kolaborasi, inovasi, dan membangun hubungan yang positif di dalam tim. Untuk pengertian kepemimpinan dan kinerja itu adalah proses di mana seorang pemimpin itu mempengaruhi bawahannya untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus punya kepercayaan diri, nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Kepemimpinan juga berarti berkemampuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih kolaboratif dan terorganisir. Kinerja itu adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dipengaruhi oleh kemampuan, usaha, dan kesempatan. Kinerja juga dipengaruhi oleh motivasi, minat, dan kejelasan penugasan. Untuk selanjutnya itu ada sistem dan proses manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja itu adalah kerangka yang digunakan organisasi untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja individu maupun tim. Ada 5 pandangan dasar dalam sistem manajemen kinerja menurut Bakal 1998. Yang pertama itu model integratif. Semua aspek organisasi harus saling terhubung dan seimbang.
Yang kedua yaitu fokus pada proses dan hasil. Tidak hanya hasil akhir, tapi juga proses kerjanya itu penting. Untuk yang ketiga, keterlibatan semua pihak. Karyawan harus terlibat aktif dalam pencapaian tujuan. Untuk yang keempat, penilaian objektif. Penilaian kinerja harus berdasarkan sasaran yang jelas. Yang kelima, evaluasi dan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan. Untuk selanjutnya yaitu proses manajemen kinerja, meliputi penetapan tujuan, pemantauan kinerja, pemberian umpan balik, pengembangan, serta penghargaan. Untuk selanjutnya yaitu konsep manajemen kinerja. Tujuan utama manajemen kinerja itu adalah menyeimbangkan antara tujuan organisasi, pengembangan karyawan, dan efisiensi operasional. Manajemen kinerja membantu organisasi yaitu mengatur kinerja secara terstruktur, mengetahui efektivitas dan efisiensi kerja, membantu pengembalian keputusan dan terus meningkatkan kemampuan organisasi secara berkelanjutan, memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen kinerja. Yang pertama, organisasi. Organisasi itu untuk mencapai visi dan tujuan lebih efisiensi. Manajer yaitu memberikan kerangka kerja untuk mengelola tim, memberi umpan balik, dan mengambil keputusan terkait promosi atau pengembangan karir. Untuk individu juga memahami kelebihan dan kekurangan serta merencanakan pengembangan diri. Untuk selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen kinerja. Menurut Stolberg et al. 2001, yang pertama yaitu tujuan jelas dari kriteria keberhasilan terukur, yang kedua keterlibatan karyawan, dan yang ketiga mudah dipahami dan dijalankan, yang keempat fokus pada kejelasan peran dan peningkatan kinerja. Yang kelima yaitu terkait erat dengan pelatihan dan pengembangan. Yang keenam yaitu adil, transparan, dan rutin dievaluasi. Selanjutnya, dimensi kinerja. Dimensi kinerja itu meliputi kualitas, jumlah hasil yang dicapai. Yang kedua, kualitas, tingkat ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja. Yang ketiga, kecepatan atau ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, efektivitas sejauh mana tujuan tercapai. Yang kelima, efisiensi, penggunaan sumber daya secara optimal. Yang keenam, kemandirian, kemampuan bekerja tanpa banyak supervisi. Yang ketujuh, komitmen, tingkat dedikasi terhadap pekerjaan. Selanjutnya, ada juga strategi manajemen kinerja. Beberapa strategi yang bisa diterapkan yaitu pertama, menetapkan tujuan yang SMART, spesifik, measurable, achievable, representative. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang membangun. Yang keempat, menyediakan pelatihan dan pengembangan. Dan yang kelima, itu memberikan penghargaan atas pencapaian. Ada juga konsep dasar kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja itu adalah kemampuan pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim agar tercapai kinerja terbaik. Seorang pemimpin kinerja harus mampu memberikan contoh yang baik, menginspirasi dan memotivasi tim, membangun komunikasi yang efektif, mendorong inovasi, dan perbaikan berkelanjutan.
Strategi selanjutnya itu ada strategi pengembangan kepemimpinan kinerja. Strategi pengembangan kepemimpinan kinerja itu antara lain yaitu pelatihan kepemimpinan secara rutin, coach dan mentoring, evaluasi kinerja pemimpin, pemberian tanggung jawab lebih besar secara bertahap, mendorong budaya feedback dan komunikasi terbuka. Selanjutnya ada karakteristik keberhasilan kepemimpinan kinerja. Untuk ciri-ciri keberhasilan kepemimpinan kinerja itu mampu membawa tim mencapai target, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong inovasi dan kolaborasi, konsisten dalam memberikan arahan dan dukungan. Nah, jadi kesimpulan untuk materi ini itu kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja adalah dua hal yang saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi dengan sistem yang tepat, proses yang terstruktur, dan kepemimpinan yang efektif. Organisasi dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, serta kepuasan kerja seluruh anggotanya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pendekatan sistem dalam manajemen. Strategi-strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja, menjelaskan dan mendedikasikan arti penting sistem dalam manajemen kinerja dan menjelaskan proses manajemen kinerja. Manajemen strategi adalah salah satu disiplin penting dalam ilmu manajemen yang berfokus pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi keputusan agar organisasi bisa mencapai tujuannya. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, manajemen strategi sangat penting agar perusahaan bisa bertahan, berkembang, dan bersaing. Organisasi yang punya strategi jelas akan lebih mudah mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko, dan memperkuat keunggulan di pasar. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara konsisten, efektivitas, dan efisiensi. Manajemen kinerja bisa diterapkan di tingkat organisasi, departemen, hingga individu. Intinya, manajemen kinerja adalah proses mengukur, mengelola, dan meningkatkan hasil kerja agar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, sistem itu terdiri dari karyawan, aset, produk, sumber daya, dan informasi yang saling terhubung. Terus selanjutnya ada konsep kunci sistem. Setiap bagian organisasi adalah subsistem yang saling terkait. Perubahan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Nah, contohnya tuh jika departemen pemasaran gagal, penjualan turun, maka produksi juga akan terdampak. Selanjutnya yaitu strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja. Strategi manajemen kinerja itu adalah penghubung antara manajemen perusahaan dan karyawan. Strategi ini itu mencakup perencanaan, pengembangan tim, kompensasi, hingga pemanfaatan teknologi. Selanjutnya itu ada pentingnya sistem dalam manajemen kinerja. Sistem dalam manajemen kinerja itu sangat penting karena yang pertama membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu menjamin semua bagian organisasi bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu memudahkan
monitoring, dan evaluasi kinerja. Tanpa sistem yang baik, organisasi itu akan sulit bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Untuk selanjutnya, itu ada proses manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja itu biasanya meliputi beberapa langkah berikut. Untuk yang pertama yaitu perencanaan kinerja. Menetapkan tujuan dan standar kinerja yang jelas. Yang kedua yaitu pelaksanaan kinerja. Melaksanakan tugas sesuai rencana dengan monitoring secara berkala. Dan yang ketiga yaitu pemantauan dan umpan balik. Memberikan feedback secara rutin agar karyawan tahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja. Mengukur hasil kerja dan membandingkan dengan target. Dan yang kelima yaitu pengembangan kinerja. Memberikan pelatihan, penghargaan, atau tindakan korektif sesuai hasil evaluasi. Jadi kesimpulan untuk materi ini tuh, manajemen kinerja sangat penting agar organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pendekatan sistem membantu organisasi beradaptasi dan mengoptimalkan seluruh sumber daya. Strategi manajemen kinerja yang baik itu harus melibatkan semua pihak dan fokus pada pengembangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.